Yeay, ketemu lagi dengan BA Channel, belajar asik, menyenangkan. Bagaimana hari ini kondisinya? Tetap sehat dan tetap semangat? Tetap sehat, Bu. Iya, sehat luar biasa. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan muatan pelajaran PKN dengan topik toleransi. Ada yang pernah dengar toleransi nggak? Oh, ada. Tahu artinya nggak? Oh, ada juga. Luar biasa. Nah, baik. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan dan kekayaan bangsa Indonesia. Dengan keragaman itu menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak kelebihan dan kekayaan. Nah, keragaman ini memperkaya khasana budaya nasional. Otomatis suatu negara yang punya misalnya 5 kebudayaan dengan yang punya 100 kebudayaan, mana yang lebih kaya? Iya, yang punya banyak kebudayaan, ya kan? Makanya kita bersyukur banget tinggal di Indonesia yang punya banyak sekali ratusan suku bangsa di Indonesia. Nah, kita harus menerima keberagaman dalam masyarakat itu dengan bijaksana, sehingga menjadikan alat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. NKRI itu artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, mari kita tanamkan dalam hati bahwa keberagaman itu selain membuat indah, selain menunjukkan bahwa kita adalah satu, itu harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Makanya kita harus tanamkan dalam hati bahwa keberagaman itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Ada satu istilah dalam menghargai perbedaan. Apa itu? Iya, toleransi. Jadi dalam menghargai perbedaan ada istilah yang sangat terkenal, yaitu namanya toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi itu berasal dari bahasa Latin. Apakah dia? Tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi sebenarnya itu dari bahasa Latin, yaitu tolerare. Artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi ini dapat diartikan sebagai perilaku yang terbuka. Terbuka ngapain? Menghargai segala perbedaan yang ada pada sesama manusia. Jadi, bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, menghargai, berhati lapang. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang punya perbedaan. Jadi kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena tadi dasarnya adalah perbedaan itulah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, macam-macam sikap toleransi dalam keberagaman. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kamu tentu ingat, di Indonesia ada berapa agama? 6, Bu. Iya, luar biasa, ada 6 ya. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bagaimana toleransi dalam keragaman agama? Yang pertama, tidak memaksakan agama yang diyakini orang lain. Artinya, ketika yang satu beragama Islam, satu lagi beragama Hindu, tidak boleh saling memaksakan. Kita harus menghormatinya.
Karena tadi apa tadi toleransi? Dengan hati terbuka, ya kan? Kemudian beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Kalau yang Islam beribadah sesuai agamanya, Kristen demikian, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu maksudnya beribadahlah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk memeluk agamanya untuk beribadah. Artinya kalau kita udah tahu itu berbeda agama, ya udah ketika dia waktunya beribadah, mari kita beri kesempatan. Itu tandanya juga toleransi. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama serta antar umat beragama. Ini dia, maksudnya gini. Yang sesama agama juga saling menjaga kerukunan. Itu yang intern. Kemudian yang antar berbeda agama juga demikian. Itu maksudnya. Kemudian menghormati agama yang dihormati orang lain. Tetap pokoknya intinya saling menghormati, saling menghargai. Itulah toleransi. Kemudian yang kedua, toleransi dalam suku dan ras. Tentu kita sudah belajar. Ada banyak, ada sampai 600-an ya suku di Indonesia. Belum lagi bahasa, ya kan? Jadi tentunya itu memiliki sangat banyak perbedaan. Nah, karena itu mari kita bersikap bertoleransi. Salah satunya ini apa? Berperilaku pada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Artinya gini, berperilaku di sini maksudnya berteman, bersahabat tanpa membedakan suku dan ras. Artinya kalau walaupun berbeda suku, berbeda ras, mari tetap bersahabat, tetap berteman. Kemudian menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan. Artinya gini, dengan biarpun tadi berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, harus saling menghargai dan menghormati dengan semangat persaudaraan. Jadi kita sama-sama bersaudara. Selanjutnya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan artinya harus bisa menerima suku-suku bangsa ras lain. Artinya gini, kita menjunjung nilai kemanusiaan, ada penghormatan kepada suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi kita mau menerimanya. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Contohnya itu mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa. Artinya gini, karena kita sudah tahu Indonesia ini sangat kaya dengan suku bangsa, mari kita coba belajar mencari informasi akan keanekaragaman budaya itu. Kalau misalnya satu kelas itu kita ada beberapa suku, ada suku Jawa, suku Aceh, ya kan, suku Nias, suku Batak. Nah, mari saling mencari informasi, saling bertukar. Wah, ternyata Indonesia ini sangat luar biasa kayanya. Nah, dengan kita belajar keanekaragaman itu juga, kita akan semakin saling menyayangi. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Next, yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Artinya gini, setelah kamu lihat, kamu cari informasi, mari coba pelajari. Tapi ingat, tidak semua adat daerah tertentu itu cocok dengan kita. Tidak harus kita terapkan, tapi kita pelajari untuk menambah pengetahuan kita dan kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke. Selain kekayaan Indonesia banyak, ada juga budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mari kita boleh bersikap terbuka, tapi jangan terima full keseluruhannya. Kita saring, yang baik boleh dicontoh, yang malas, yang tidak baik jangan kita contoh. Contohnya misalnya seperti Jepang. Jepang itu negara asing. Apa yang kita bisa pelajari dari Jepang? Misalnya disiplin. Nah, mari kita coba belajar disiplin, misalnya gitu. Kemudian misalnya kayak orang Korea itu punya semangat tinggi untuk belajar, misalnya gitu. Belajar. Nah, coba hal yang baik, tapi yang buruknya jangan, ya kan? Jadi menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian menghargai hasil kebudayaan daerah lain.
Oke, misalnya orang Aceh punya kebudayaan, hargai. Orang Batak punya hasil kebudayaan, mari kita hargai, jangan dihina-hina, nggak boleh. Nah, jadi menghargai itu adalah wujud dari toleransi. Yang kelima, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan. Iya, jadi jangan hanya kita mempelajari suku kita saja, tapi mari coba pelajari suku yang lain, tarinya, musiknya, pertunjukannya, bahasanya, ya kan? Untuk memperkaya pengetahuan kita dan rasa cinta kita akan Indonesia. Oke, next yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Gender di sini berarti jenis kelamin. Ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, toleransi apa aja dalam keragaman gender? Yang pertama, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman. Tapi bukan berarti gini ya, laki-laki perempuan sesuka hati saling berteman. Tidak juga. Itu ada aturannya. Apalagi kalau berlainan jenis kelamin, tentu ada norma-norma yang harus kita patuhi, harus kita hormati. Kemudian memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini misalnya, contohnya ketika pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, ya kasih haknya laki-laki bisa jadi ketua OSIS atau ketua kelas, perempuan juga demikian. Kecuali pada hal tertentu yang memang mengharuskan harus laki-laki. Oke, contoh ketiga adalah tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Misalnya yang perempuan hanya mau nolong yang perempuan aja, laki-laki hanya menolong laki-laki saja, nggak boleh seperti itu. Nah, apa saja dampak positif ketika kamu atau kita memahami keragaman masyarakat Indonesia? Nah, ketika kita bisa memahami, menghargai, menerima, menghormati keragaman yang ada, ternyata punya dampak positif. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, memperkaya khasana budaya nasional otomatis. Ketika kita menghargainya, ketika kita coba mempelajarinya, ketika kita coba mencintainya, budaya-budaya itu ternyata memperkaya khasana budaya nasional. Selanjutnya, alat memperkuat persatuan dan kesatuan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ditendang. Otomatis ketika kita bisa saling kenal, kita akan muncul rasa sayang. Rasa sayang di sini bukan rasa cinta laki-laki perempuan, tapi rasa sayang akan satu bangsa. Akhirnya tumbuh apa? Persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Betul sekali. Indonesia di mata dunia adalah Indonesia, negara yang sangat kaya dengan budaya, sangat kaya dengan keragaman. Itulah identitas kita. Jadi mari kita tunjukkan dengan keberagaman itu kita tetap satu. Makanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menambah aset wisata, edukasi, dan hiburan. Kalau misalnya kita satu orang siswa bisa menguasai atau mengetahui atau memahami atau mempelajari sampai 5 budaya. Saya satu orang dia paham atau tahu semua lagu-lagu Aceh, tariannya juga, budayanya juga, ya kan? Itu Aceh, Batak, ya kan? Kemudian Jawa Barat misalnya. Lalu dia tahu juga Papua. Dia tahu juga misalnya Sulawesi, udah 5. Nah, ketika dia mampu menguasai 5 budaya tadi, tentu akan jadi aset bagi dia. Jadi sumber pengetahuan atau edukasi bagi dia. Dan tentunya juga hiburan, ya kan? Nanti jangan-jangan ketika dia semakin dewasa, dia bisa menghasilkan itu jadi sumber bisa membuat satu hasil kebudayaan. Jadi orang yang berkunjung misalnya ketika dia mampu menunjukkan atau mengadakan pameran tentang itu, kan luar biasa kan? Selanjutnya, menumbuhkan rasa nasionalisme, memiliki dan menghargai tentunya. Kalau kita semakin banyak budaya bangsa atau keragaman itu kita pahami, tentu
akan muncul rasa nasionalisme, rasa kesatuan, rasa saling memiliki, rasa saling menghargai walaupun berbeda-beda. Itu ya dampak positifnya. Bu, ada dampak negatifnya enggak? Ada. Ada dampak negatif kalau kita kurang memahami keragaman masyarakat Indonesia. Artinya gini, ketika kita melihat ada perbedaan, udahlah berbeda-beda, aku nggak suka. Nah, ternyata itu ada dampak negatifnya. Apakah itu? Terjadi konflik. Konflik itu berarti pertengkaran, ada permusuhan. Antar apa? Antar ras, antar suku, antar agama. Nah, kalau sudah ribut-ribut seperti itu, apakah terbentuk persatuan kesatuan? Tidak kan? Jadi kita penting sekali memahami keragaman masyarakat Indonesia. Ini salah satu dampak negatifnya loh. Ketika kita kurang paham memahami keragaman, kemudian terjadi perpecahan atau disintegrasi. Ada perpecahan bangsa. Kalau ada perpecahan, bagaimana terjadi persatuan? Kalau tidak ada persatuan, apakah sulit bagi bangsa lain untuk menghancurkan? Gampang. Makanya kita harus bersatu supaya bangsa lain tidak bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, memandang masyarakat dan budaya sendiri lebih baik serta merendahkan budaya daerah lain. Nah, ketika kita misalnya tidak tadi memahami keragaman yang ada, kita akan merasa, wah, budayaku lebih hebat. Oh, bahasaku lebih hebat. Oh, agamaku lebih hebat. Oh, semuanya lebih hebat. Akhirnya apa? Perpecahan yang ada. Kemudian semangat nasionalisme berlebihan, menganggap rendah bangsa, itu juga nggak boleh ya. Ketika kita nggak memahami itu, kita juga akhirnya menganggap remeh orang lain, bangsa lain, nggak bisa ya. Kemudian menghambat pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan. Otomatis kalau kita sebagai individu, kita sebagai perseorangan sudah tidak memahami keragaman ada, kita terjadi perpecahan, ya otomatis menghambat pembangunan nasional. Kalau sempat banyak yang akan seperti itu. Nah, kalau begitu, supaya tadi dampak negatifnya tidak terjadi, sikap apa yang harus kita hindari dalam keragaman bangsa? Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain. Kita harus menghindari memaksakan kehendak. Jangan pernah merasa lebih hebat, jangan pernah merasa lebih pintar, jangan paksakan kehendak. Ingat, orang lain itu punya kelebihan masing-masing. Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda, unik dan spesial. Jadi jangan paksakan kehendak. Itu tadi toleransi tadi. Kemudian menonjolkan suku, agama, ras, golongan, budaya tertentu. Gak boleh kita menonjolkan suku kita lebih hebat, agama, ras, golongan atau budaya tertentu. Ya kan? Mirip seperti tadi memaksakan kehendak. Apalagi yang perlu dihindari? Sikap acuh, tidak acuh atau tidak peduli. Gak boleh kita terlalu cuek dengan lingkungan sekitar. Mari coba lihat, berempati. Apa beda simpati dan empati? Kalau simpati begini, ketika kita melihat teman kita jatuh dari sepeda, kita bilang, aduh kasihan kali, si Antonius jatuh dari sepeda, misalnya begitu. Itu simpati, hanya bilang kasihan. Tapi begitu kita berempati, ih, Antonius jatuh dari sepeda, ayo kita tolong ya. Seperti itu. Jadi kita gak boleh punya ya sikap yang tidak peduli. Harus kita hindari seperti itu. Mari kita belajar berempati. Misalnya terjadi bencana alam di provinsi lain atau daerah lain. Bukan aku gak bisa ke sana. Misalnya kayak kemarin banjir di Jakarta. Bukan gak bisa ke Jakarta kan menolong mereka. Oke, betul. Apa tanda kita berempati? Kita doakan supaya korban-korban bencana bisa segera pulih, kemudian bisa segera teratasi. Seperti itu. Itu bukti empati kita. Jangan cuma bilang, ih kasihan. Seperti itu ya. Jadi mari kita belajar peduli dengan sekitar kita. Apalagi sikap yang harus dihindari? Mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Misalnya, ketika ada diadakan bakti sosial, kamu cari keuntungan. Oh ya, semua ngumpulin beras, semua ngumpulin gula, semua ngumpulin tepung, apa semua. Udah semua, kamu kesempatan ngambil. Padahal itu bukan bagianmu.
Atau mungkin kamu bilang, ayo kita bikin ini ya, tapi kamu ambil persennya untuk kamu. Jadi itu hal yang perlu dihindari. Jadi ada 4 ya, hal-hal atau sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia. Nah, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bagaimana contohnya di dalam keluarga? Yang pertama misalnya membantu orang tua di rumah, ya kan? Kemudian apalagi contohnya? Membantu adik saat kesulitan belajar. Jangan diejek-ejek adiknya kalau nggak tahu. Justru kamu bantu. Kemudian menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Ingat, sekalipun kita satu ayah, satu ibu, bahkan kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Jadi mari kita belajar menghargai. Apalagi menjaga ketenangan saat tidur siang atau malam. Misalnya adik kita atau orang tua kita sedang tidur, entah tidur siang atau tidur malam. Kamu enak-enakannya main games kuat-kuat, atau pasang musik kuat-kuat, atau bertengkar. Itu namanya kamu tidak menjaga ketenangan. Mana toleransinya? Bukankah toleransi itu memberikan hati untuk menghargai orang lain, memberikan hati untuk membebaskan orang yang melakukan aktivitasnya, seperti itu ya. Apalagi contohnya mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Iya, betul sekali. Mari kita dengarkan apa kata orang tua dan dijalankan. Jangan hanya didengarkan tapi tidak dijalankan. Misalnya dikatakan, Akbar, kurangi bermain HP. Dengarkan lalu jalankan. Seperti itu. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama menjaga ketenangan dalam kelas saat KBM. KBM itu kegiatan belajar mengajar. Artinya kalau sedang pembelajaran sedang terjadi KBM, jangan kamu ribut-ribut. Kalau guru nerangkan, kita diam, dengarkan. Kalau guru bertanya, baru kamu jawab. Atau ketika temannya juga, mari jaga ketertiban. Itu contoh dari toleransi di lingkungan sekolah. Apalagi menghargai pendapat. Seperti tadi Bu bilang, yang kembar saja pun bisa punya perbedaan, apalagi yang tidak. Jadi mari kita menghargai perbedaan pendapat, jangan paksakan ya. Selanjutnya tidak membedakan suku, agama, dan ras dan bergaul. Ini tadi juga sudah Ibu jelasin bahwa kita jangan milih-milih teman. Oh iya, dia satu sukuku kok, dia satu rasku kok, itu aja aku temani. Tidak ya. Kemudian tidak memaksakan agama, ini juga jelas. Mari hargai, mari hormati teman-teman kita atau guru kita yang berbeda agama dengan kita. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah, ini juga bukti dari toleransi, ya kan? Di lingkungan masyarakat, yang pertama rahmat terhadap tetangga. Nah, toleransi juga wujudnya adalah rahmat terhadap tetangga. Bertemu tetangga, tegurlah dengan sopan ya. Kemudian mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat. Maksudnya ketika ada kegiatan di lingkungan masyarakat, misalnya kumpulkan sembako, kumpulkan sumbangan, mari kita coba ikuti. Kita ikut berempati, menolong atau meringankan beban orang lain. Apalagi memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Iya, apalagi kalau tetangga kita itu berbeda agama dengan kita. Jadi kita mari kasih kesempatan kepada tetangga kita itu untuk menjalankan agama sesuai dengan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya gotong royong dalam berbagai kegiatan. Iya, misalnya kegiatan ronda atau kebersihan bersama lingkungan jalan. Mari kita ikut, ya kan, gotong royong. Itu juga bukti dari toleransi. Kemudian membantu tetangga yang kesusahan atau tertimpa bencana, ini juga jelas ya, tanda kita berempati. Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan berguna. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.